Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello ladies and gentlemen. Come back again with me, Mr. Tata. I'm specialist English conversation teacher. In this place, in this situation, I'm going to share to you how to make attacking to your partner speaking dengan menggunakan metode ini. Kita menggunakan metode belajar BTS. Apa sih BTS? Bertahan, tangkis, serang. Maksudnya gimana? Di dalam dunia speaking, belajar bahasa untuk berconversation, untuk percakapan, Anda cuma butuh 3 ini: bertahan, tangkis, serang. Maksudnya, bertahan adalah dia mendengarkan, memahami lawan bicara. Oke, contoh, ini kan saya sedang berbicara nih, maka Anda jadi pendengar. Nah, kalau Anda itu posisinya sedang bertahan. Oke, kemudian tangkis, menjawab atau memberikan statement. Nah, ini kan saya lagi berbicara nih, atau memberikan statement. Nah, ini saya sedang menangkis. Oke, ini posisi saya sedang menangkis. Kalau posisi pendengar sedang bertahan. Terus apabila saya sedang bertanya dan Anda menjawab pertanyaan saya, contoh, kalian sudah mandi? Iya, saya sudah. Oke, nah itu menangkis. Nah, kemudian serang, aktif bertanya pada lawan bicara. Ini kan saya masih berbicara atau memberikan statement. Anda kan diam aja nih. Kalau Anda bertanya berarti Anda nyerang saya. Itulah yang dinamakan metode BTS, bertahan, tangkis, serang. Karena logikanya, setiap ketemu orang bule pasti Anda ngasih pertanyaan dulu ke bule. Tidak mungkin bule bertanya ke Anda. Nah, kelemahan pada para pembelajar bahasa Inggris, karena sudah didoktrin di sekolahan bahwa bahasa Inggris itu sulit, makanya dan didukung dengan materi yang mengarah ke bahasa penulisan, bukan bahasa speaking. Maka mereka lemah dalam teknik serang atau bertanya dalam bahasa Inggris. Di dalam video kali ini kita akan membahas full tentang serangan-serangan dalam bahasa Inggris. Oke, Anda akan dilatih bagaimana nyerang bertanya kepada lawan bicara atau foreigner atau native speaker. Let's check it out. Variasi bertanya menyerang dalam bahasa Inggris saya klasifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu serangan dengan menggunakan modal, serangan menggunakan to be, dan serangan menggunakan 8W2H. 3 serangan ini adalah selalu dibuat percakapan dalam bahasa Inggris. Walaupun masih banyak sekali pertanyaan yang ditanyakan tidak termasuk ini, namun 3 serangan ini selalu digunakan untuk percakapan. Let's check it out. Serangan modal itu apa sih? Sebelum kita melangkah lebih jauh memahami serangan modal, serangan to be, serangan apalagi ya, serangan 8W2H. Nah, Anda harus tahu istilah ini. Subjek, I itu saya, si dia, he dia laki-laki, it ia benda, you kamu atau kalian, they mereka, we kami atau kita. Anda juga harus tahu istilah kosakata kerja. Biasanya kosakata kerja itu berawalan me dan ber. Contoh, lihat, bermain. Ini awalannya ber, melihat awalannya me, membawa awalannya me, membeli awalannya me, datang ya. Saya bilang biasanya, tidak semuanya. Ini buktinya datang, tidak berawalan me. Oke. Play bermain, see melihat, bring membawa, buy membeli, come datang. Tolong dihafalkan ini betul karena kita akan menggunakan ini terus. Saya kasih waktu 3 detik. Oke, sudah hafal ya? Oke. Kemudian Anda wajib tahu istilah kosakata ana. Ana itu apa sih? Ana itu adjektif, noun, adverb. Adjektif kata sifat, noun kata benda, adverb kata keterangan. Contoh kata sifat:
smart pintar, beautiful cantik, good bagus, here di sini, there di sana, tomorrow besok, yesterday kemarin. Ini adalah adverb. Kosakata noun book buku, teacher guru. Oke, let's check it out. Kita akan belajar bagaimana bertanya menggunakan modal, guys. Lihat, modal itu kosakatanya can, will, may, should. Ini selalu digunakan dalam pertanyaan ketika menggunakan conversation. Dalam percakapan dengan bule pasti dengan ini. Oke, can artinya bisakah, will akankah, may bolehkah, should haruskah. I saya, you kamu. Contoh, bisakah saya maka bunyinya can I. Bisakah kamu, can you. Oke, akankah mereka, oke, will they. Oke, bolehkah kami, oke, may we. Oke, haruskah saya, should I. Haruskah kamu, should you. Oke, tinggal dilengkapin aja subjeknya. Oke, sudah paham ya? Untuk kosakata modal harus ketemu dengan verb 1. Bisakah saya bermain bola? Can I play football? Oke. Akankah kamu melihatku? Will you see me? Bolehkah saya membawa sesuatu? May I bring something? Haruskah saya membeli bukumu? Should I buy your book? Nah, itu gimana? Gampang kan? Nah, untuk bisa hafal kosakata can, will, may, should, Anda terapkan ke dalam jari Inggris kita. Nih, can bentuknya seperti ini, will seperti ini, may seperti ini, should seperti ini. Maksud saya adalah ketika Anda cukup menanam, Anda ingat bahwa kosakata ini adalah can. Kosakata jari 2 ini adalah will. Maka Anda ketika berhadapan dengan lawan bicara cukup mengangkat jari, itu Anda sudah tahu mau bertanya apa. Nah, gitu guys. Any question? Nothing. Lah, itulah serangan menggunakan modal. Gimana? Mudah kan? Oke, next slide. Kemudian bertanya menggunakan to be. To be itu apa sih? To be itu adalah kata kerja bantu untuk membantu membuat sebuah pertanyaan. Isi kosakata to be adalah is, am, are. Ingat, is, am, are. Ada lagi do, does, did. Cuman dalam slide ini saya akan berbicara masalah is, am, are. Ingat-ingat sugesti saya. Dengarkan suara imut saya. Is, am, are jika di depan kalimat artinya apakah. Saya ulangi, is, am, are jika di depan kalimat artinya apakah. Kita terapkan is, am, are ke dalam jari Inggris kita. Is ditaruh di sini, am ditaruh di sini, are ditaruh di sini. Anda bisa sambil praktekkan. Nah, sambil dipegang 3 jari itu bahwa katakan pada dirimu sendiri bahwa is, am, are artinya apakah. Hei, is, am, are artinya apakah jika di depan kalimat. Catatan, she dia perempuan pasangannya dengan is, he dia laki-laki pasangannya dengan is, I saya pasangannya dengan am, you kamu pasangannya dengan are. Ingat-ingat guys, is, am, are walaupun artinya apakah, namun catatannya adalah harus diikuti dengan kata sifat atau kata benda atau kata adverb. Masih ingat kan di awal opening tadi? Oke, contoh, apakah dia, maka bunyinya is she. Apakah dia, is he. Oke, apakah saya, am I. Apakah kamu, are you. Apakah kita, are we. Apakah mereka, are they. Nah, oke, itu adalah pertanyaan dengan menggunakan is, am, are yang bermakna apakah. Ingat, harus ketemu dengan ana. Ini contohnya. Contoh kosakata ana, adjektif. Adverb, noun. Contoh, apakah dia perempuan cantik? Is she beautiful? Apakah dia laki-laki bagus? Is he good boy? Oke. Apakah saya pintar? Am I smart? Apakah kamu cantik? Are you beautiful? Apakah kamu pintar? Are you smart? Nah, sudah ada pasangannya masing-masing ya guys. Oke. Nah, kemudian kata is there yang bermakna apakah ada. Ingat, ini harus diikuti kata benda. Nah, contoh, apakah ada? Apakah ada buku saya di sini? Is there my book here? Apakah ada guru di kelas? Is there the teacher in the class? Nah, ingat, ada. Apakah ada is there? Apakah ada is there? Maka kita terapkan is there ke dalam jari ini, jari kelingking kita sebelah kiri.
Is your artinya apakah titik-titikmu, harus diikuti dengan kata benda. Contoh, apakah bukumu? Is your book. Apakah bukumu nanti. Oke. Apakah gurumu? Is your teacher. Apakah ayahmu? Is your father. Ingat diikuti dengan kata benda khusus is there sama is your. Alright, gimana? Mudah kan? Itulah bertanya menggunakan to be versi is, am, are. Any question? Nothing. Please let's next slide. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bertanya menggunakan to be. Menggunakan to be dengan keluarganya adalah do, does, did. Ingat-ingat sugesti saya. Hey, do, does, did artinya apakah? Katakan pada dirimu sendiri. Hey, do, does, did artinya apakah jika di depan kalimat. Saya ulangi. Do, does, did artinya apakah jika di depan kalimat. Catatannya, do, does, did harus ketemu dengan kata kerja. Anda bisa melihat link 100 kata kerja, atau ini ada contoh kosakata kerja di bawah ada 5. Oke, catatan lagi. I saya, you kamu, they mereka, we kami kita, pasangannya dengan do, maka berbunyi do I, do you, do they, do we. Jadi jangan sampai Anda bilang do she, do he. Enggak ada. Ingat, sudah ada pasangannya masing-masing. Atau did I, did you, did they, did we. Nah, yang bermakna apakah saya, do I, apakah kamu, do you, apakah mereka, do they, apakah kita, do we. Mungkin Anda masih asing dengar kata do they, do we. Ya memang karena Anda jarang mendengar istilah itu. Oke. Kemudian khusus does itu pasangannya dengan she, he, it. Maka bunyinya apakah dia perempuan, does she, apakah dia laki-laki, does he. Oke. Does it jarang digunakan untuk pertanyaan. Oke. Contoh ke dalam kalimat. Apakah saya bermain bola? Do I play football? Apakah kamu melihatku? Do you see me? Apakah dia perempuan membawa sesuatu? Does she bring something? Apakah dia laki-laki datang ke rumahku? Does he come to my house? Nah, enak kan? Jangan sampai Anda ngomong does you. Jangan sampai Anda bicara does I. Ingat, sudah ada pasangannya masing-masing. Kemudian bertanya dengan menggunakan did yang artinya apakah. Namun catatannya did di sini apakah yang bermakna kejadiannya di masa lalu. Maka did lebih tepatnya apakah tadi atau apakah dulu. Contohnya, apakah tadi kamu melihatku? Did you see me? Ya, sebelumnya saya kasih tahu did itu semua subjek I, you, they, we, she, it semuanya pakai did. Namun yang membedakan adalah kejadiannya, yaitu terjadi di masa lampau. Atau gampangnya diingat artinya apakah tadi. Oke. Apakah kamu dulu membeli buku itu? Did you buy that book? Nah, ingat pakainya did guys. Oke. Apakah tadi kamu membawa HP? Did you bring handphone? Gimana? Mudah kan? Oke. Kemudian pertanyaan menggunakan don't you yang bermakna tidakkah kamu. Bahasa gaulnya itu adalah lo enggak. Nah, enaknya gini, coba kita praktekkan langsung ke dalam kalimat. Lo enggak main bola? Don't you play ball? Kamu enggak lihat saya? Don't you see me? Kamu enggak bawa buku? Don't you bring a book? Kamu enggak membeli HP ku? Don't you buy my phone? Kamu nggak datang ke rumahku? Don't you come to my house? Nah, ingat ya bacanya don't you, bukan don't you. Kemudian ada doesn't she, artinya tidakkah dia perempuan. Oke. Ingat doesn't she berarti tidakkah dia perempuan. Kita praktekkan. Tidakkah dia datang ke rumahmu? Tidakkah dia perempuan datang ke rumahmu? Doesn't she come to your house? Oke. Tidakkah dia laki-laki membawa buku? Doesn't he bring a book? Nah, istilah doesn't she, doesn't he mungkin kita jarang dipraktekkan karena biasanya partnernya itu langsung menggunakan kata you. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah didn't you. Didn't you bacanya didn't you.
Ini ada simbolnya didn't you. Oke, didn't you artinya tidakkah dulu atau tadi kamu. Oke. Tadi kamu nggak bermain bola, didn't you play football? Oke. Tadi kamu melihat saya, tidak, kamu tadi nggak lihat saya, didn't you see me? Tadi kamu nggak membawa, didn't you bring ball? Tadi kamu nggak membeli sesuatu, didn't you buy something? Nah, ingat pokoknya didn't you itu bermakna tadi. Apakah tidakkah tadi atau dulu kamu? Alright. Ini biar mudah untuk menghafal do, does, did, don't you itu kita terapkan ke dalam jari kita. Ingat-ingat, do sebelah telunjuk, does tengah, did kiri, kemudian didn't you itu kelingking, kemudian don't you itu jempol. Ingat guys, ini bertanya menggunakan to be. Gimana? Mudah kan? Untuk mengetahui kosakata kerja itu mana saja, Anda bisa lihat link 100 kosakata kerja dalam channel saya. Let's check it out again. Kesimpulannya, pasangan serangan to be kalau kata grammar sih versi nominal ada versi verbal. Am, I, am pasangannya dengan I, are you pasangan, are pasangan dengan you, are pasangannya dengan they, are pasangan dengan we, is pasangan dengan she, he, it. Oke, do pasangannya dengan I, do pasangan dengan you, do pasangannya dengan they, do pasangan dengan we, does pasangannya she, he, it. Did untuk semua subjek. Yaps, ini semua bermakna apakah, cuman bedanya am, is, am, are ketemu dengan ana, do, does, did ketemu dengan verb. Alright, next. Lihat, do, does, did semua artinya apakah. Do you, contoh do you apakah kamu, does he apakah dia, did you apakah tadi kamu, is he apakah dia, am I apakah saya, are you apakah ya. Intinya do, does, did, is, am, are artinya apakah, namun perbedaannya adalah ketemu dengan kata kerja dan ketemu dengan kata ana. Ya, kemudian tambahan lagi did you itu artinya bermakna tadi atau dulu. Oke. Simpelnya seperti itu. Let's check it out. Kemudian bertanya menggunakan 8W 2H. Yap, 8W 2H, lihat. Simpelnya seperti ini. Lihat. 8W. Ingat-ingat posisinya mungkin bisa sambil dipraktekkan, lihat di layar channel Anda. What, who, whom di jari ini. Why, where, when. How, have you. Saya artikan. Whose milik siapa, which yang mana, whom siapa, who siapa, what apa. Whom untuk tanya objek, who untuk tanya subjek. How bagaimana atau berapa, why mengapa, where di mana, when kapan, have you sudahkah kamu. Ingat-ingat, ini untuk bertanya. Apabila bertanya maka semuanya ketambahan arti kah. What apa menjadi apakah atau apa saja. Who siapa menjadi siapakah. Whom siapa menjadi siapakah. Why mengapa menjadi mengapakah. Where di mana menjadi di manakah. When di mana when kapan menjadi kapankah. How bagaimana menjadi bagaimanakah. Alright, let's check it out. Sorry. Di dalam dunia speaking ada istilah bertanya menggunakan secara grammar, ada yang asal lo tahu, gue tahu and. Contoh, kenapa kamu bermain bola? Why you play a ball? Informal seperti itu, kamu tahu, intinya kan tahu lah. Kalau secara grammatical, why do you play football? Oke. Di mana kamu ketemu dia? Where did you see him? Dia harus ada auxiliary do, does, did, is, am, are atau can, will, may, should. Harus ada auxiliary sebelumnya guys. Untuk pembahasan ini ada di link video berikutnya. Intinya dalam pertemuan 8W 2H Anda tahu what artinya apa, who siapakah, whom siapakah, when kapankah, where dimanakah, why mengapakah, whose milik siapa, which yang mana, how bagaimanakah, have you sudahkah kamu. Catatan berikutnya adalah whose diikuti dengan kata benda, which diikuti dengan kata benda. Contoh, whose book buku milik siapa, which book buku yang mana. Ya nggak bisa diikuti dengan kata kerja. Whose bring membawa milik siapa, kan gak enak.
Milik siapa membawa, kan nggak enak. Pakai contoh. Which bring, nanti artinya membawa yang mana, kan nggak enak juga. Maka harus ketemu dengan benda, kata benda. Alright, that is opening about learning English using BTS method. Belajar bahasa Inggris dengan menggunakan metode jari tangan, yaitu menerapkan kosakata bertanya dalam bahasa Inggris ke dalam jari-jari kita, di mana ketika Anda berpapasan dengan lawan bicara, Anda lebih banyak diamnya daripada bertanyanya. Karena apa? Karena Anda lemah dalam bertanya. So that's why I create this video, I upload this video for you. I hope this can help you. Alright, thank you very much. That's matter about opening understanding of BTS. If you have some question or want to learn more about this lesson, feel free to contact my number. Support English video, support you to speak English.